Tidak pernah ada publik dimanapun di negeri ini yang menganggap apa yang dibilang oleh Mas Menteri itu sebagai satu soal. Nggak ada. Artinya apa yang dia katakan itu bukanlah sesuatu yang menjadi persoalan. Orang sering mengatakan bahwa negara kita itu negara hukum, Rechtsstaat katanya. Tetapi dalam ucapan itu ucapan yang tidak berdasar hukum sama sekali. Ketika dia menganjurkan sesuatu yang tidak punya dasar hukum, artinya bertentangan dengan hukum. Kalau bertentangan hukum, justru dialah yang harus dijerat secara hukum, kan begitu. Tapi kan tidak mungkin juga karena dia sedang berkuasa. Basis legalnya kan rapuh dari awal. Kalau HTI itu dicabut BHP-nya dan karenanya kemudian konsekuensinya menjadi bubar, itu atas dasar apa? Kan nggak ada sampai ini hari kan? Nggak ada. Atas kesalahan apa? Kan nggak ada juga. Saya di berbagai tempat itu selalu mempertanyakan soal itu dan sampai ini hari nggak ada jawaban. Yang pertama, ini sebenarnya mudah saja kita menilai apakah yang dia sebut sebagai ex-HTI, ex-FPI berkeliaran itu memang secara faktual itu dilihat oleh publik itu sebagai sebuah masalah atau tidak. Itu yang pertama. Saya kira jawabannya sangat jelas bahwa tidak pernah ada publik dimanapun di negeri ini yang menganggap apa yang dibilang oleh Mas Menteri itu sebagai satu soal. Nggak ada. Boleh dicek, boleh dicari, boleh dibuktikan. Nggak ada itu. Artinya apa yang dia katakan itu bukanlah persoalan, bukanlah sesuatu yang menjadi persoalan. Nah, jikalau sekarang dia itu mengangkat soal itu, lalu menganggapnya sebagai sebuah persoalan yang harus diperhatikan, ya dia sampaikan di sebuah forum kongres, maka pantas diduga bahwa ini pejabat sedang berusaha untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan-persoalan yang senyatanya. Jadi saya kira itu yang pertama yang kita bisa dengan mudah menilai. Nah, publik merasakan ada banyak sekali persoalan-persoalan yang nyata. Ada kelangkaan minyak goreng sekarang, tambah lagi kenaikan bahan bakar, ya. Lalu ada perpecahan organisasi, isu penundaan pemilu, lalu presiden 3 periode, IKN yang terancam mangkrak, dan banyak lagi soal-soal lain. Belum lagi problem-problem sosial, kriminalitas yang marak di mana-mana, korupsi yang tiada henti dan seterusnya. Nah, mestinya kan sebagai, ini dia bicara di depan generasi muda toh, itu mestinya soal-soal itulah yang diangkat, mestinya. Tetapi ini kan sedang tidak sungguh-sungguh membela negara ini. Ini kan sedang berusaha untuk menjadi satu alat dari kepentingan penguasa. Karena itu segala cara dilakukan untuk mengalihkan perhatian publik. Itu yang pertama itu. Karena itulah saya kira sekaligus ini menjadi bahan untuk publik menilai seberapa dia punya kredibilitas sebagai seorang pejabat yang dengan lantang mengatakan sebagai penjaga NKRI itu. Kalau penjaga NKRI mestinya kan hal-hal yang konkret tadi yang dibilang. Apalagi ada gerakan separatisme yang tiap hari memakan korban. Itu satu. Terus yang kedua, ada nuansa adu domba yang saya kira itu sangat tidak elok dilakukan. Dia menggunakan istilah ex-HTI, ex-FPI berkeliaran. Iya, berkeliaran dalam arti apa? Bahwa mereka itu manusia bebas yang tidak sepanjang tidak ada keputusan pengadilan kan tidak boleh dianggap bersalah kan, presumption of innocence kan begitu, sampai terbukti dia bersalah.
Kalau tidak ada bukti dia bersalah, artinya dia bukan orang yang bersalah. Kalau dia bukan orang bersalah, maka tidak boleh ada narasi yang seolah-olah menempatkan yang istilah mereka ex-HTSP itu sebagai seorang yang harus terus dicurigai dan dipersalahkan. Apalagi kalau kegiatannya itu kegiatan yang positif, kegiatan dakwah. Lalu apa masalahnya? Jadi ini ada domba yang saya kira sangat mengkhawatirkan. Jadi di tengah situasi begini rupa, di mana mestinya pejabat itu menumbuhkan semangat kebersamaan, yang terjadi justru ada semacam politik pecah belah dan adu domba. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya kira ini juga semacam usaha untuk mempertahankan eksistensi gitu. Karena dia tidak mampu untuk hadir atau eksis di bidang lain, makanya dia hanya bisa di situ. Nah, disitulah yang dia terus angkat. Apalagi dia mengatakan bahwa dia sudah berhasil membuat. Jadi dia semacam mengingatkan peran atau jasa dia gitu. Nah, ini sekaligus juga menunjukkan betapa bahwa kalau bahasa Jawanya itu wan ini karo koncone dhewe gitu. Sementara kepada orang-orang yang semestinya menjadi musuh nyata di KKB di Papua itu dia jangan lagi berhadapan, komen saja enggak gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sebagai menteri saya kira di bidang agama, sementara Ustadz, ada agak menjauh Ustadz. Nah, ya. Agak menjauh Ustadz. Nah, kalau masalah agama itu justru dia tidak berkomentar gitu. Apa komentar dia terhadap Saifuddin? Tidak pernah terdengar. Gitu. Jadi dia justru mengangkat topik yang bukan menjadi urusan dia, sementara urusan dia malah terabaikan. Saya kira itu. Saya selamat beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Enggak, ini kan sebenarnya soalnya itu sudah rapuh basis legalnya itu dari awal kan. Kameranya Ustadz kurang fokus Ustadz. Basis legalnya kan sudah rapuh dari awal. Kalau HTI itu dicabut BHP-nya dan karenanya kemudian konsekuensinya menjadi bubar, itu atas dasar apa? Kan nggak ada sampai ini hari kan? Nggak ada. Atas kesalahan apa? Kan nggak ada juga. Saya di berbagai tempat itu selalu mempertanyakan soal itu dan sampai ini hari nggak ada jawaban. Kalaupun ada paling dikatakan begini, karena kalian itu anti Pancasila. Anti Pancasila itu bukan kesalahan, tapi itu tuduhan yang sampai ini hari juga tidak pernah bisa dibuktikan di mana antinya. Oh, karena memperjuangkan khilaf. Loh, khilafah itu ajaran Islam. Dan itu jelas disebut di dalam kitab-kitab fikih, bahkan di dalam buku fikih yang diterbitkan oleh Kementerian Agama itu di sana dikatakan itu wajib. Apakah memperjuangkan sesuatu yang wajib itu salah? Secara agama itu justru perbuatan yang mulia. Itu siapa yang mengatakan bahwa memperjuangkan yang wajib itu salah? Nggak ada. Itu jadi basis legalnya itu sangat rapuh. Nah, begitu dia rapuh, maka langkah-langkah berikutnya itu juga selalu langkah yang tidak punya dasar. Kalaupun ada dasar, juga dasar yang rapuh. Seperti ini hari dia mengatakan bahwa ex-HTI, ex-HPI itu masih berkeliaran karena itu harus dihambat. Atas dasar apa dihambat? Berkeliaran dalam arti apa? Melakukan kegiatan apa? Apa salahnya? Apa di mana letak masalahnya? Nggak ada. Jadi pejabat yang ngomong seperti ini sebenarnya pejabat yang layak untuk dipersoalkan secara hukum. Malahan, karena asbun kan, asal bunyi. Orang sering mengatakan bahwa negara kita itu negara hukum, Rechtsstaat katanya. Tetapi dalam ucapan itu ucapan yang tidak berdasar hukum sama sekali. Ketika dia menganjurkan sesuatu yang tidak punya dasar hukum, artinya bertentangan dengan hukum. Kalau bertentangan hukum, justru dialah yang harus dijerat secara hukum, kan begitu. Tetapi kan tidak mungkin juga karena dia sedang berkuasa. Nah, disitulah saya kira kekacauan politik hukum di negeri ini sudah sampai pada titik yang sangat parah, ya, titik nadir lah, yang tentu ini sangat memprihatinkan dan sekaligus membahayakan. Mengapa? Karena hukum mengabdi kepada kekuasaan. Hukum yang semestinya itu mengendalikan kekuasaan ini hari dipakai untuk melanggengkan kekuasaan. Ya. Seperti contoh yang tadi juga sudah disinggung tentang
3 periode itu 2 periode itu kan berdasarkan hukum. Tetapi oleh karena keinginan 3 periode hukum itu, konstitusi itu mau dirubah. Nah kalau begitu caranya berarti hukum itu mengabdi pada kekuasaan, dan itulah yang saya kira ini hari terjadi. Kalau itu dibiarkan maka akan terjadi yang disebut sebagai diktatorisme, kemudian menarik itu istilah teroris konstitusi, karena konstitusi itu menjadi sasaran dari kebrutalan, kerakusan kekuasaan itu. Dan saya kira ini yang sedang tampak itu. Sementara ada banyak sekali persoalan-persoalan aktual itu yang justru tidak tertangani dengan sebaik-baiknya itu. Dan saya kira itu dari perspektif hukum dan politik, apalagi kalau dari perspektif agama itu bisa masuk dalam kategori yasuddu an sabili, menghalangi jalan Allah. Dan itu urusannya bukan hanya dengan kita, dengan organisasi, tapi dengan pemilik risalah ini. Nah, di dunia mungkin selamat, tapi di akhirat saya kira tidak akan bisa mengelak itu dari hukuman yang sangat jelas buat orang-orang yang menghalangi jalan Allah. Saya kira itu, Cak Selamat.